Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revida Murni dengan NIM 2302010113. Di sini saya akan membahas soal UKOM, keperawatan medikal bedah beserta jawabannya. Nah, yang pertama itu pasien stroke non-hemorrhagic mengalami hemiparase kanan, kesulitan bicara, dan kesulitan menelan. Tindakan prioritas pertama perawat adalah A. Memberikan latihan rentan gerak pasif. B. Memasang posisi semifaular saat makan. C. Melatih bicara dengan huruf vokal. D. Mengajarkan teknik batuk efektif. Nah, jawabannya adalah B. Memasang posisi semifaular saat makan. Kenapa? Karena pasien stroke dengan disfagia berisiko tinggi mengalami aspirasi. Prinsip keperawatan gawat darurat adalah ABC, yaitu A. Airway, B. Breathing, C. Circulation. Sehingga jalan napas harus diprioritaskan. Posisi semifaular 30-45 derajat saat makan memanfaatkan gravitasi untuk mencegah makanan masuk ke saluran nafas. Latihan ROM dan bicara penting, tapi dilakukan setelah jalan napas aman. Batuk efektif bermanfaat untuk membersihkan jalan napas, tetapi bukan prioritas awal. Next, soal yang kedua. Pasien dengan meningitis menunjukkan tanda kaku kuduk positif. Intervensi keperawatan awal adalah yang A. Memberikan kompres hangat. B. Menjaga lingkungan tenang dan redup. C. Memfasilitasi ambulasi dini. Dan D. Memberikan stimulasi memberikan stimulasi suara untuk orientasi. Nah, jawabannya adalah B. Menjaga lingkungan tenang dan redup. Kenapa? Karena pasien meningitis sensitif terhadap cahaya dan suara. Lingkungan tenang dan redup membantu mengurangi stimulasi sensorik, mencegah peningkatan nyeri kepala, dan menurunkan risiko kejang. Intervensi lain tidak relevan atau justru memperparah kondisi. Lanjut soal nomor 3. Pasien post-craniotomy mengalami keluarnya cairan bening dari hidung. Tindakan tepat adalah A. Membersihkan hidung dengan cotton bud. B. Memasukkan tampon untuk menghentikan cairan. C. Menampung cairan pada wadah steril. D. Memberikan posisi Trendelenburg. Nah, untuk jawabannya yaitu C. Menampung cairan pada wadah steril. Kenapa demikian? Karena keluarnya cairan bening dari hidung pasca kraniotomi dicurigai sebagai kebocoran cairan cerebrospinal atau CSF-like. Cairan harus ditampung untuk pemeriksaan laboratorium. Memasukkan tampon atau ketambat justru meningkatkan risiko infeksi. Posisi Trendelenburg memperburuk kebocoran. Next, soal keempat. Pasien dengan meningitis menunjukkan tanda kaku kuduk positif. Intervensi keperawatan awal adalah A. Memberikan kompres hangat. B. Menjaga lingkungan tenang dan redup. C. Memfasilitasi ambulasi dini. Dan D. Memberikan stimulasi suara atau untuk orientasi. Jawabannya adalah B. Menjaga lingkungan tenang dan redup. Kenapa demikian? Karena pasien meningitis sensitif terhadap cahaya dan suara. Lingkungan tenang dan redup membantu mengurangi stimulasi sensorik, mencegah peningkatan nyeri kepala, dan menurunkan risiko kejang. Intervensi lain tidak relevan atau justru memperparah kondisi. Next, soal nomor 5. Pasien gagal ginjal kronik akan menjalani hemodialisis. Tekanan darah pasien 90/60 dan pasien mengeluh pusing. Tindakan awal keperawatan adalah A. Melanjutkan hemodialisis dengan kecepatan lambat. B. Memberikan cairan intravena sesuai instruksi dokter. C. Menaikkan posisi kepala lebih tinggi. Dan D. Memberikan diuretik oral sebelum dialisis. Untuk jawabannya yaitu B. Memberikan cairan intravena sesuai instruksi dokter. Karena hipotensi sebelum dialisis menunjukkan hipovolemia.
Jika dialisis dilanjutkan, kondisi bisa memburuk. Cairan intravena membantu menstabilkan tekanan darah sebelum tindakan. Diuretik tidak relevan pada gagal ginjal terminal. Next, soal nomor 6. Pasien dengan batu ureter mengalami kolik hebat. Intervensi pertama perawat adalah A. Memberikan kompres hangat pada abdomen. B. Memberikan analgesik sesuai instruksi. C. Menyaring urin pasien. D. Memberikan edukasi diet rendah purin. Untuk jawabannya yaitu B. Memberikan analgesik sesuai instruksi. Nyeri kolik pada batu ureter sangat hebat dan menjadi prioritas utama. Pemberian analgesik sesuai instruksi dokter akan menurunkan nyeri sehingga pasien lebih kooperatif. Kompres hangat dan penyaringan urin penting, tapi dilakukan setelah nyeri terkontrol. Untuk soal nomor 7, pasien dengan retensi urin akut tampak gelisah, perut bagian bawah membesar dan nyeri. Tindakan perawat yang pertama adalah A. Melakukan kateterisasi urin sesuai instruksi dokter. B. Memberikan diuretik intravena. C. Mengajarkan pasien teknik relaksasi. Dan D. Memberikan kompres hangat di abdomen. Untuk jawabannya adalah melakukan kateterisasi urin sesuai instruksi dokter. A. Retensi urin menyebabkan distensi kandung kemih yang sangat nyeri. Tindakan prioritas adalah mengosongkan kandung kemih dengan kateterisasi. Kompres hangat atau relaksasi tidak efektif untuk retensi akut. Kemudian soal nomor 8. Pasien dengan gagal ginjal kronik menunjukkan pruritus generalisata. Tindakan perawat yang paling tepat adalah A. Memberikan lotion pelembab pada kulit. B. Mengajarkan mandi dengan air panas. C. Menyarankan pakaian berbahan wol. D. Menganjurkan minum lebih dari 3 liter per hari. Baik, untuk jawabannya adalah A. Memberikan lotion pelembab pada kulit. Pruritus pada pasien gagal ginjal disebabkan oleh penumpukan uremic toksin. Lotion membantu mengurangi kekeringan kulit. Air panas memperburuk pruritus. Pakaian wol meningkatkan iritasi dan minum berlebihan tidak sesuai dengan pembatasan cairan pada pasien gagal ginjal. Untuk soal nomor 9. Pasien dengan infeksi saluran kemih atau ISK mengalami dysuria. Frekuensi kencing meningkat dan demam ringan. Intervensi keperawatan yang tepat adalah A. Menganjurkan minum air putih minimal 2 liter per hari. B. Membatasi asupan cairan untuk mencegah edema. C. Menyarankan pasien menahan kencing lebih lama. D. Memberikan kompres hangat pada punggung bawah. Untuk jawabannya adalah menganjurkan minum air putih minimal 2 liter per hari atau A. Peningkatan asupan cairan membantu mengencerkan urin dan membersihkan bakteri di saluran kemih. Membatasi cairan justru memperburuk ISK. Menahan kencing meningkatkan risiko infeksi. Kompres hangat bisa membantu nyeri tapi bukan intervensi utamanya. Untuk soal nomor 10, pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 datang dengan luka pada kaki yang tidak kunjung sembuh. Tindakan keperawatan prioritas adalah A. Memberikan kompres hangat pada luka. B. Mengajarkan teknik perawatan kaki yang benar. C. Menganjurkan diet tinggi karbohidrat. D. Menyuruh pasien menggunakan alas kaki yang ketat. Jawabannya yaitu B. Mengajarkan teknik perawatan kaki yang benar. Pasien DM berisiko ulkus diabetikum akibat neuropatik perifer dan gangguan sirkulasi. Edukasi perawatan kaki seperti cuci kaki, keringkan sela kaki, gunakan alas kaki yang longgar, periksa luka setiap hari adalah kunci pencegahan komplikasi. Kompres hangat dapat menyebabkan luka bakar. Dan diet tinggi karbohidrat memperburuk hiperglikemia. 11. Pasien dengan hipotiroidisme menunjukkan gejala kulit kering, intoleransi dingin, dan konstipasi. Intervensi utama perawat adalah
Jawabannya yaitu A. Menyediakan lingkungan yang hangat. Kenapa demikian? Karena hipotiroidisme menyebabkan metabolisme basal menurun sehingga intoleransi dingin. Pasien membutuhkan lingkungan hangat agar metabolisme tubuh lebih stabil. Pembatasan cairan dan serat tidak tepat karena pasien justru butuh cairan dan serat untuk mencegah konstipasi. Soal nomor 12, pasien dengan krisis tirotoksik mengalami demam, takikardi, dan gelisah. Tindakan keperawatan awal adalah A. Memberikan kompres hangat, B. Menjaga lingkungan tenang dan sejuk, C. Memberikan makanan tinggi iodium, dan D. Melatih pernapasan diafragma. Jawabannya yaitu B. Menjaga lingkungan tenang dan sejuk. Krisis tirotoksik adalah keadaan darurat akibat kelebihan hormon tiroid. Pasien berisiko krisis hipermetabolik. Menjaga lingkungan tenang dan sejuk membantu menurunkan metabolisme. Kompres hangat justru meningkatkan suhu tubuh pasien. Next, pasien dengan sindrom Cushing menunjukkan wajah bulat atau moon face, obesitas sentral, dan kulit tipis mudah memar. Edukasi yang tepat adalah jawabannya yaitu A. Mengurangi konsumsi natrium. Pada sindrom Cushing terjadi retensi natrium dan cairan, hipertensi dan edema. Diet rendah natrium membantu mengontrol gejala. Pasien justru membutuhkan kalium karena sering mengalami hipokalemia. Next, soal nomor 14. Pasien dengan diabetes insipidus mengeluh sering buang air kecil dalam jumlah banyak. Intervensi prioritas adalah jawabannya adalah B. Memantau tanda-tanda dehidrasi. Karena diabetes insipidus ditandai poliuria dan polidipsia akibat defisiensi ADH. Risiko utama adalah dehidrasi. Perawat harus memantau turgor kulit, membran mukosa, tekanan darah, dan output urin. Pembatasan cairan pada pasien justru akan berbahaya. Soal nomor 15. Pasien dengan luka bakar derajat 2 superficial mengalami nyeri hebat dan buta. Intervensi awal adalah jawabannya adalah B. Menutup luka dengan kasa steril. Luka bakar harus ditutup dengan kasa steril untuk mencegah infeksi. Bula jangan dipecahkan karena merupakan pelindung alami minyak, sedangkan minyak itu memperparah luka. Pasien dengan ulcus decubitus grade 3 menunjukkan adanya jaringan nekrotik. Tindakan utama perawat adalah jawabannya yaitu A. Membersihkan luka dengan cairan NaCl 0,9%. Luka decubitus harus dibersihkan dengan cairan isotonik NaCl 0,9 agar jaringan nekrotik terangkat perlahan dan mencegah infeksi. Sedangkan alkohol merusak jaringan granulasi. Soal 17. Pasien postoperasi mengalami luka insisi yang merah, bengkak, dan nyeri. Tindakan perawat yang tepat adalah jawabannya yaitu B. Melaporkan tanda infeksi pada dokter. Tanda inflamasi pasca operasi yang berlebihan mengindikasikan infeksi. Perawat harus melaporkan ke dokter agar mendapat terapi antibiotik atau evaluasi luka lebih lanjut. Next, soal 18. Pasien dengan dermatitis kontak akibat deterjen mengeluh gatal hebat. Intervensi keperawatannya adalah jawabannya yaitu A. Mengajarkan pasien menghindari paparan deterjen. Nah, prinsip utama manajemen dermatitis adalah menghindari alergen atau iritan. Parfum dan panas memperburuk gejala, menggaruk menyebabkan luka sekunder. Soal nomor 19. Pasien dengan psoriasis menunjukkan lesi plak merah dengan sisik putih tebal. Edukasi yang tepat adalah jawabannya B. Menggunakan pelembab secara teratur. Psoriasis membutuhkan kelembapan kulit agar lesi tidak makin kering. Sabun keras dan menggaruk memperburuk iritasi. Sinar matahari bermanfaat tapi harus terbatas. Soal yang ke-20.
Pasien dengan fraktur femur dipasang traksi. Perawat menemukan beban traksi menyentuh lantai. Tindakan yang benar adalah jawabannya yaitu B. Menggantungkan kembali beban sesuai posisi. Traksi harus bebas mengantung agar gaya tarikan konstan. Jika menyentuh lantai, efek akan hilang. Maka perawat harus mengembalikan posisi sesuai prinsip traksi. Baiklah, itulah 20 soal UKOM keperawatan medikal bedah yang saya bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.